bersyukur pada Tuhan yang sudah mengizinkan kita memasuki bulan Oktober, bulan yang baru. Saudaraku, sebelum kita memulai, marilah kita satu dua sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Perhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita setara di hadapan Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan Allah yang telah menjadikan kita seturut dan segambar dengannya. Kita puji Dia dengan perbuatan kita yang baik terhadap sesama, dengan saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi terhadap kekurangan, sebab itulah yang dikehendakinya dari kita. Marilah kita Tuhan Allah, bernyanyilah bagi Allah, kita muliakan Dia melalui hidup kita. Melalui ibadah minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 135 ayat 1 dan 3. Dia 3 jemaat persilakan bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung ke hadapannya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 128 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Di wajah
Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, Engkau menjadikan kami setara di hadapan-Mu, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang yang kurang pintar, orang dewasa dan anak-anak. Semuanya Engkau pelihara supaya hidup dari tangan pengasihan-Mu. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu, supaya kami menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan, kami masih sulit menunjukkan sikap untuk saling menerima, saling menolong, dan saling mengasihi, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi tersisih, karena tidak ada yang memperhatikan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, padahal tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Kami tidak memperdulikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jadikanlah kami penolong bagi yang berkekurangan, yang tersisih, dan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, sudah banyak yang menderita. Kami menderita karena sampai sekarang masih bertambah-tambah orang yang sakit dan yang meninggal. Bukan hanya itu, penderitaan lain juga bertambah karena perekonomian yang kurang baik, banyaknya yang di PHK, pekerjaan juga banyak yang tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya di gereja, di pemerintahan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Karena pandemi ini, kami harus membiasakan diri hidup di dalam tatanan hidup yang baru. Kasihanilah kami Tuhan, Engkaulah yang melenyapkan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Engkaulah yang menyertai kami menjalani hidup ini, sehingga kami tidak putus asa, tetapi hidup yang keyakinan dan pengharapan yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini.
Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 dan 6. Firman Tuhan yang menjadi episode minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 8-12. Kita membaca secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku yang di nomor 467 ayat 1 dan 3. Di ayat 3,
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat buat kita pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami akan membacakan warta jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Del Tamas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitas, yang artinya Ketritunggalan Allah, dan topik minggu pada hari ini adalah setara di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus. Dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Del Tamas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Yang keempat, kegiatan kategorial dilaksanakan melalui JOM aplikasi, yaitu kegiatan PA Remaja, Naposo, belajar katekisasi, kegiatan PA Perempuan,
dan kegiatan PA kaum bapak. Yang kelima, jemaat yang sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, yaitu Inang Nyonya Situmorang, Ibu Hotma Borussia Lagan dari Wik Hegar. Yang keenam, pertanyaan lingkungan. Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 20 adalah pertanyaan UIK dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Yang ketujuh, ibadah sekolah minggu. Ibadah minggu anak sekolah minggu 11 Oktober 2020 jam 8 selesai dilaksanakan melalui ibadah multimedia. Kami minta kepada para orang tua anak sekolah minggu agar dapat kiranya membantu dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah minggu tersebut. Yang kedelapan, hasil rapat panitia tahun Zending dan perhehean remaja. Yang pertama, panitia akan membuat nomor rekening pribadi supaya bisa ditransfer dana spontanitas dan celengan. Yang kedua, batas akhir pengumpulan celengan yaitu pada Minggu tanggal 24 Oktober 2020. Yang ketiga, akan mengadakan ibadah raya buat semua jemaat seresort pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 secara live streaming dari Gereja Sabungan, dipimpin oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta M. Manik SMTH, dan semua perhalaru pertohonan serta keluarga perhalaru pertohonan beribadah bersama di Gereja Sabungan, ibadah pukul 10 WIB. Yang keempat, mengadakan seminar kesehatan menghadapi COVID-19 yang direncanakan akan dibawakan oleh Dr. Nyonya STH Kutahayan Inang Boru Butar-Butar, dan ibadah raya remaja bertopik Zending direncanakan akan dibawakan oleh Amang Pendeta Antoni Manurung STH, Kabiro Pekabaran Injil atau Zending. Saran kami diadakan 2 kali secara Zoom meeting, yaitu hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19 sampai pukul 21. Yang kelima, disediakan makanan kotak buat semua perhalaru pertohonan dan keluarga yang mengikuti ibadah raya di Sabungan. Yang keenam, dana hasil dari pengumpulan spontanitas dan celengan akan diberikan sebagian ke daerah Zending Mungkal Riau. Yang kedua, Pospel Karang Bahagia. Yang ketiga, Pospel KSB. Warta yang ke-9, persembahan ke STT atau Sekolah Pendeta. Pada hari ini akan diadakan penyerahan persembahan 2A ke pusat untuk persembahan ke STT atau Sekolah Pendeta. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini, seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, ulang tahun kelahiran Inang Mario J. Boru Simangunsong. Yang kedua, anak kami Nabella Leticia Boru Siahan. Yang ketiga, anak kami Esther Octaviana Boru Siringoringo.
Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikannya kepada kami Parharado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikian warta minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang maha baik. Pada hari ini kami Tuhan beribadah secara online. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Walaupun dengan keadaan kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami percaya Engkau turut campur dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kiranya permasalahan penanganan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dengan tuntunan-Mu ya Bapa, campur tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami ini, jemaat-Mu HKBP Delta Mas selalu bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Bapa dalam surga, hari-hari ke depan kami percaya peribadahan kami akan berlangsung seperti biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada seluruh ruas atau jemaat HKBP Delta Mas dimanapun mereka berada. Kiranya tangan pengasihan-Mu Tuhan, lawatan-Mu menyertai kami ya Bapa. Kepada yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan jamaah, supaya mereka bisa sembuh di dalam kasih-Mu. Boleh kami bersama-sama nanti berkumpul di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami orang yang berdosa ya Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, biar kami boleh menerima berkat dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat bagi kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh-Mu, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah tunjukkan sepanjang hidupku, ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tetap Tuhan menuntunku ke tempat tinggi dalam harta-Mu, sampai ku tiba di akhir jalan-Mu, di surga rumah-Mu yang agung. Terkadang imanku mulai goyah, nikmat dunia selalu menggodaku. Namun ku tetapi Kau juru selamat, ku teguh di
Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia yang pertama, menempatkannya di Taman Eden, kemudian memberikan perintah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan. Namun kemudian Allah menyadari bahwa tidak baik apabila manusia itu hidup sendiri. Maka Allah berinisiatif menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya, yang disebut dengan perempuan. Seorang penolong yang sepadan yang diambil dari tulang rusuk manusia itu. Hal yang pertama yang dapat kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya, Allah sendiri melihat bahwa tidak baik apabila manusia yang Ia ciptakan hidup sendiri. Itulah sebabnya Allah menciptakan seorang perempuan untuk menemani manusia yang pertama tersebut. Jemaat yang terkasih, sebagai makhluk sosial, tentunya bagi kita, kehidupan kita tidak terlepas dengan berinteraksi terhadap sesama kita. Artinya apa? Adalah hal yang aneh apabila ada orang yang merasa dia dapat hidup tanpa membutuhkan pertolongan ataupun bantuan yang berasal dari orang lain. Pada zaman sekarang ada kecenderungan pemahaman terutama orang-orang muda yang menganggap bahwa dia lebih merasa nyaman apabila dia hidup berdampingan hanya bersama gadget. Dari bangun tidur, saat melakukan aktivitas, bahkan pada saat hendak tidur malam, dia tidak dapat hidup tanpa keberadaan gadget. Dan anehnya, bagi dia tidak terlalu penting berinteraksi dengan teman-temannya atau kepada orang lain. Baginya hal yang terpenting adalah hidup berdampingan bersama dengan gadget. Namun satu hal yang pasti melalui firman Tuhan pada hari ini,
kembali diingatkan akan keberadaan kita sebagai makhluk sosial, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah, bagaimanakah kita memiliki kepekaan untuk tetap berinteraksi terhadap sesama kita manusia, dan kita hidup berdampingan secara baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga melalui interaksi yang baik maka akan tercipta relasi yang harmonis. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama kita, dan di dalam interaksi tersebut maka kehidupan kita akan semakin sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah berinisiatif menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan manusia yang pertama yang Tuhan Allah ciptakan. Kata sepadan artinya seimbang, serasi. Perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan tidak diambil dari tulang kaki atau dari tulang punggung. Dalam kehidupan rumah tangga, baik laki-laki ataupun perempuan harus memiliki pemahaman bahwa hubungan yang terjadi bagi mereka adalah hubungan yang saling melengkapi. Sebagaimana fungsi daripada tulang rusuk adalah membantu dalam melindungi organ-organ pernafasan sehingga kita dapat bernafas dengan baik, maka seperti itulah gambaran hubungan ataupun relasi antara laki-laki, perempuan, suami dan istri. Suami terhadap istrinya menjalin hubungan yang baik yang memberikan kelegaan dalam menjalani kehidupan ini, begitu juga dengan istri terhadap sang suami. Namun sering sekali dalam kehidupan rumah tangga kita menemukan sikap penghargaan itu dinilai sebatas materi. Misal, seorang istri yang menghargai keberadaan suaminya apabila suami tersebut memiliki pendapatan. Atau dalam artian, kalau ada uang, abang disayang, tapi kalau tidak ada uang, maka abang ditendang. Laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi sehingga kehidupan mereka menjadi sempurna. Adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru apabila ada laki-laki berkata keberadaan perempuan hanya menyusahkan kehidupannya, dan juga apabila ada perempuan yang berkata keberadaan laki-laki hanyalah menyusahkan kehidupannya saja. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ada hal yang diinginkan oleh Allah agar dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki dalam relasi mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Hal yang paling utama adalah bagaimana melalui relasi yang terjalin itu dapat membawa kemuliaan bagi Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan memahami apakah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Laki-laki sebagai tulang punggung, perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki, ini adalah menggambarkan adanya hubungan yang harmonis, hubungan yang saling melengkapi. Tuhan Yesus dengan jelas mengajarkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain, sebab kita memahami bahwa ada hal yang kita miliki dimiliki oleh orang lain, ada hal yang tidak kita miliki tetapi dimiliki oleh orang lain.
ada hal yang dimiliki oleh orang lain tetapi tidak dimiliki oleh kita. Itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan ini, setiap orang, setiap kita harus benar-benar memahami bahwa kita diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk sosial, yang artinya tanpa keberadaan orang lain maka kehidupan kita tidaklah sempurna. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri memahami bahwa keberadaan suami terhadap istri, keberadaan istri terhadap suami adalah sama di hadapan Tuhan Allah. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dan masing-masing memiliki tanggung jawab di tengah-tengah pernikahan. Untuk itu, di saat kita benar-benar memahami bahwa kita memiliki derajat yang sama, posisi yang sama di hadapan Allah, seharusnya dalam kehidupan rumah tangga, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami hendaknya saling menghargai, saling melengkapi, sehingga tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis. Banyak kita temukan para suami yang tidak menghargai keberadaan istri di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Sang suami yang gemar berjudi, gemar berselingkuh, mabuk-mabukan, menghabiskan uang. Masih sering kita temukan suami yang tidak memahami perannya dalam kehidupan rumah tangga. Dan inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Allah mengasihi kehidupan kita, menciptakan kita dengan kemuliaan dan kesempurnaan, maka marilah kita menjadi pribadi yang membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memahami bahwa keberadaan kita ataupun keberadaan orang lain adalah untuk saling melengkapi. Untuk itu, marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa menghargai keberadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Suami menghargai keberadaan istri, begitu juga dengan istri terhadap suami. Orang tua kepada anak-anak, begitu juga anak-anak kepada orang tua. Relasi kita terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, relasi kita dengan orang-orang dalam pekerjaan kita, sehingga ketika kita memahami bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Allah dengan kemuliaan yang Tuhan Allah berikan, yaitu kita semua adalah sama di hadapannya, maka apapun yang kita miliki, apapun hal yang istimewa yang ada pada diri kita, itu tidak membuat kita menjadi sombong, tetapi kita memahami bahwa hal tersebut diberikan oleh Tuhan agar masing-masing dari kita saling melengkapi, sehingga kehidupan yang kita jalani semakin sempurna. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang menghargai keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu indah menyapa kami dalam ibadah minggu pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami, baik laki-laki ataupun perempuan adalah sama di hadapan-Mu. Masing-masing memiliki tanggung jawab. Untuk itu ya Tuhan, ingatkanlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam melakukan perintah-Mu, sehingga melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan.
Ya Tuhan, Kau memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan pengasihan-Mu senantiasa menuntun, membimbing kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hapuskanlah kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Persembahan kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan
dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.